pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar di pagi hari ini? Pasti sehat selalu ya. Kak Telma percaya bahwa adik-adik semua di rumah tetap sehat. Oh iya, Kak Telma senang sekali hari ini Kak Telma berjumpa adik-adik semua di saat ini. Nah adik-adik, Kak Telma di pagi hari ini mau membagikan sebuah cerita yang pasti sangat menarik. Tapi sebelum itu adik-adik ingat, adik-adik harus apa? Mempersiapkan diri adik-adik karena kita mau sekolah minggu ya. Duduk yang manis, lipat tangan, dan yang paling penting jangan lupa Alkitabnya dibawa. Kalau sudah siap, kita akan mulai dengan sekolah minggu kita di saat ini. Oke adik-adik sekalian, nah karena sudah mempersiapkan diri, hari ini Kak Telma mau mengajak adik-adik semua untuk membuka dalam kitab Injil Matius, pada pasal 9 ayat yang ke-9 sampai pada ayatnya yang ke-13. Nah yang di rumah Alkitabnya diambil lalu dibuka ya. Oke, sudah ketemu bacaannya semua? Nah, pintar sekali. Tapi adik-adik sebelum kita membaca dan bercerita, kita mau berdoa dulu. Kita minta Tuhan Yesus mau hadir di tempat ini. Oke, lipat tangan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah mau menjaga kami semua hingga kami boleh ada di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mau minta Tuhan mau hadir di tempat ini. Berkati kami dengan Roh Kudus. Biarlah firman yang boleh kami baca, kami mengerti dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, pembacaan kita hari ini dalam Matius 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 di bawah judul Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Nah adik-adik, sebelum mulai bercerita Kak Telma mau tanya dulu nih. Kalau Kak Telma ajak adik-adik ke KFC, mau ikut tidak? Wah pasti mau ikut. Kalau Kak Telma ngajak adik-adik sekolah minggu, mau ikut tidak? Oh, mau ikut. Nah, sekarang lagi kalau Kak Tel mau ajak adik-adik baca Alkitab, mau tidak? Wow, mau lagi, hebat-hebat. Nah, hari ini Kak Telma juga mau bercerita tentang saya mau mengikut Yesus. Oke adik-adik. Nah, Kak Telma mau bercerita. Ada seorang lelaki, dia adalah namanya Matius. Siapa di sini yang nama Matius? Adakah adik-adik di rumah ada yang nama Matius? Tapi bukan Matius adik-adik ya, Matius pada zaman Tuhan Yesus. Nah, bapak ini atau seorang pria ini dia bernama Matius. Matius ini dia punya pekerjaan adalah pemungut cukai. Adik-adik, tahukah tidak, pada zaman Tuhan Yesus, pemungut cukai itu adalah orang-orang yang berdosa karena mereka suka memungut uang atau meminta uang kepada orang melebihi daripada yang dijumlahkan atau yang diperintahkan. Misalnya, pemerintah pada zaman itu mengeluarkan perintah bahwa kalian harus memungut cukai sebanyak 100.000 misalnya. Tetapi pemungut cukai ini dia tidak dia tidak mengambil 100.000, dia malah menyampaikan ke masyarakat kalau pemerintah mengeluarkan perintah bahwa harus 200.000. Nah, jadi dari 200.000 itu 100.000-nya masuk ke pemungut cukai, 100.000-nya untuk pemakaian pribadi. Nah, makanya pada zaman itu orang-orang atau pemungut cukai ini dikatakan orang-orang berdosa. Mereka orang-orang yang jahat. Mereka hidup tidak taat firman Tuhan ya. Karena mereka mengambil lebih. Mereka bukan mengambil yang seharusnya, tapi orang ngambil lebih. Nah adik-adik, kalau pada zaman dulu, pada zaman Tuhan Yesus itu pemungut cukai. Nah kalau pada zaman sekarang ini dikatakan adalah pajak ya. Nah
Kalau adik-adik sering nonton berita, ada sebuah iklan, pada sebuah iklan ada sebuah iklan pajak, dia mengatakan begini, bahwa bayarlah pajak pada waktunya sebelum dikenakan denda. Nah, itu pada zaman ini ya adik-adik, kalau zaman dulu itu pemungut cukai. Oke, kita balik kembali ke cerita kita. Nah, Matius ini dia adalah seorang pemungut cukai. Suatu ketika Tuhan Yesus melewati tempat yang ada Matius duduk ya. Katakanlah mungkin dia duduk di suatu tempat itu, lalu Tuhan Yesus lewat. Ketika Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus kemudian melihat Matius. Kemudian Tuhan bilang sama Matius begini, Matius, ikutlah aku. Nah, adik-adik, apakah Matius mengikuti Tuhan Yesus ataukah dia tetap duduk di tempat itu saja, dia tidak mengikuti Tuhan Yesus? Ada yang tahu jawabannya? Wah, pintar sekali Kak Telma, kasih 2 jempol. Ternyata Matius dia mengikuti Tuhan Yesus tanpa dia bertanya, mau kemana Tuhan? Saya mau kemana? Kenapa saya harus ikut Tuhan? Dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa dan Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Dia mau bertobat. Ketika memungut cukai atau Matius ini, dia meninggalkan tempat duduknya dan dia mengikut Tuhan Yesus. Saat itu dia tahu bahwa dia harus meninggalkan hidup yang lamanya. Dia harus meninggalkan sifat buruknya itu, dia harus kembali mengikuti Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi setelah ini adik-adik? Matius kemudian mengajak Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Lalu bukan pada saat itu hanya Tuhan Yesus bersama Matius, namun ada murid-murid dan juga ada orang-orang berdosa. Pada saat itu mereka duduk makan bersama-sama di rumah Matius. Nah adik-adik, beberapa saat kemudian ada orang Farisi yang melihat kejadian tersebut. Dia kemudian menyampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus dengan begini, kenapa gurumu mau makan di rumah si Matius itu? Dia kan berdosa. Kenapa kau harus gurumu dan kalian harus makan di situ? Adik-adik tahu tidak apa jawaban Tuhan Yesus? Apa jawabannya? Katanya kurang dengar deh. Wah, betul sekali. Jempol 2 lagi. Nah, jadi adik-adik mau seperti itu tidak? Mau seperti Matius pemungut cukai tidak? Iya, mau dong. Nah, Kak Telma sangat senang sekali kalau adik-adik mau meninggalkan cara hidup yang lama dan mau mengikuti Yesus bersama-sama melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, melayani Tuhan Yesus berarti bukan cuma karena dia seorang guru sekolah minggu saja yang bisa melayani Tuhan Yesus, bukan karena dia seorang pendeta saja, bukan karena dia seorang majelis. Siapapun adik-adik, siapapun, ketika dia sudah mengakui Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat dia berhak untuk melayani Tuhan Yesus. Dengan cara seperti apa? Ya, kita mulai dari yang kecil saja ya adik-adik. Dengan cara adik-adik taat sama papa dan mama di rumah, mengikuti perintah orang tua, rajin berdoa. Itu sudah menyatakan kemuliaan. Tuhan sudah sangat bersuka cita bahwa adik-adik, wow, ini adalah anak-anak saya. Ini adalah anak-anak sekolah minggu. Ini adalah anak-anak GKI Maranatha. Oke, mau seperti itu? Betul. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan Katel di saat pagi hari ini. Katel percaya bahwa meskipun cerita yang singkat, Katel yakin bahwa adik-adik semua akan menjadi seperti murid-murid yang membanggakan Tuhan Yesus, yang menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Jadilah seperti Matius yang berani mengakui kesalahan dan mau mengikuti Tuhan Yesus. Oke adik-adik sekalian, sampai di sini cerita kita. Kita akan berjumpa lagi di hari Minggu tentunya dengan cerita-cerita yang lebih menarik, dengan kakak-kakak pengasuh yang lebih menarik pastinya. Kak Telma percaya bahwa adik-adik semuanya tetap diberkati. Ingat adik-adik, kita masih ada dalam situasi COVID. Adik-adik kalau ketika keluar dari rumah jangan lupa pakai masker ya. Terus jangan lupa sering cuci tangan dan jaga jarak. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye, shalom. Mari datanglah, sungguh butuh
rasa